Terus sampai waktu itu akhirnya saya masih ingat itu orang tua bilang, nah memangnya kamu dari kopi bisa hidup kok kalau nggak dibantu sama orang tua. Terus saya nggak tahu kepikiran apa waktu itu, jawabnya gini, bisa Pak, saya bilang gitu. Ya udah, yang namanya masih muda ya kita idealis akhirnya. Idealis yang ya akhirnya benar kalau idealisme itu nggak bisa dipakai makan. Akhirnya saya nggak ngasih apa yang dibutuhin sama market. Tahun pertama itu saya minus banyak banget. Tahun pertama mas 240 juta. Omset tahun pertama itu kita 1 tahun itu 600 juta. Terus kemudian tahun kedua 2,5 M. Berarti naik berapa kali lipat itu? 4. Kita pengen banget Ponorogo ada kopi. Saya kemarin proses kopi Ponorogo. Saya produksi kopi Ponorogo tapi nggak bisa dapat banyak. Saya cuma dapat akhirnya total 500 kilo dan itu saya bisa jual laku hanya dalam waktu 3 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mas, nama saya Satrio Nur Gumilang. Saya dari Ponorogo. Kebetulan saya juga business owner dari Sunset Roastery. Jadi Sunset Roastery itu, kalau roastery itu kan bahasa gaulnya sekarang dari sangrai ya mas ya. Ngeproses kopi dari green ke sangrai. Jadi untuk biji kopi yang sudah disangrai gitu, yang nanti akan siap diminum sama pelanggan. Kalau proses berdirinya Suns itu sebenarnya cukup panjang sih mas. 2022, itu 22 akhir lah. Pertama kali itu saya kan ketika baru pulang dari Qatar itu kondisi COVID. Terus kemudian saya coba untuk buka coffee shop sendiri yang ada di Ponorogo. Ya awal tahun itu berjalan baik mas. Tahun pertama kita udah bisa buka cabang di Madiun. Setelah itu kita menemukan challenge-challenge yang lain. Dan ilmu saya waktu itu masih sangat-sangat minim tentang bisnis dan masalah manajemen. Jadi akhirnya saya harus mengikhlaskan untuk tutup. Nah cuman ya yang namanya jalan dari yang di atas ya mas. Jadi Allah itu nggak pernah membiarkan manusia terlalu kesulitan. Kemudian saya berpikir apalagi ini. Karena selama ini kan masalahnya ada di market. Saya coba breakdown lagi why. Kenapa itu kok bisa akhirnya kita tutup? Demand-nya coffee shop itu untuk market ya tinggi, cuman maksimum kapasitasnya kita kan ada di seberapa luas tempat kita. Sampai akhirnya saya berpikir gimana nih caranya. Sedangkan kan kebetulan kemarin saya juga bawa culture kopi, specialty lah terutama dengan idealisme kopi itu ke kota ini. Ternyata marketnya sudah terbentuk, cuman akhirnya kita terbentur sama yang namanya luasan. Untuk nambah luasan itu kan lumayan kosnya kan. Dan itu gambling juga nih, kalau kita pindah ke tempat yang lebih gede apakah iya akan rame juga. Sampai akhirnya, oh ya sudah, berarti saya memutuskan untuk buka roastery. Karena dari situ marketnya, scope-nya akan lebih luas. Tapi kompetitornya lebih banyak, lebih besar-besar. Yang lebih jago juga banyak banget, yang lebih maju banyak banget, yang teknologi alatnya lebih bagus juga banyak banget, tapi ya oke lah saya jalan dulu. Kemudian ya itu yang namanya jalan Allah ya. Jadi ada kita akhirnya dilirik sama satu perusahaan untuk di coaching sama mereka. Di Qatar itu ya jadi barista mas awalnya. Coba kejar karir di sana karena kan ada satu teman dari Jogja juga dulu karena saya sebelumnya kuliah di Jogja ya, dia ke Kuwait tapi dan bisa sukses di sana. Jadi saya coba untuk niti karir ke Qatar juga, ke daerah Timur Tengah lah. Saya apply CV dan dapatnya di Qatar karena ada banyak yang di-apply sebenarnya, ada Qatar, Dubai, terus kemudian Bahrain, Kuwait gitu. Sampai akhirnya dapat karir, sempat jadi store manager juga di situ, sampai saya disekolahin. Jadi istilahnya gini, kalau di Kopi Specialty itu ada asosiasinya mas, namanya SCA, itu Specialty Coffee Association. Nah, dapat kesempatan untuk ikut kelasnya mereka sebelum akhirnya ada COVID-19 itu, dan di sana semua lockdown kan. Kalau di luar negeri benar-benar lockdownnya ya nggak ada apa-apa mas, lockdown ya lockdown, tutup gitu semua. Jadi benar-benar sepi kayak kota mati gitu.
belajar barista itu dari ya umur 23 mas, 2016 saya. Jadi dulu tuh saya masih part time di Jogja di Pulse Coffee. Jadi saya kuliah terus part time jadi barista selama 1 tahun. Tapi kan kalau zaman dulu tuh nggak segampang sekarang mas. Jadi barista ya udah tinggal apply jadi barista kan. Dulu nggak. Namanya kita mau masuk ke yang namanya bar kopi, kita bahkan udah suka banget sama kopi, kita antusias banget. Itu susah mas. Jadi harus mulai dari server dulu. Bener-bener step by stepnya tuh diperhatiin. Kalau kita belum bisa ini, nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang ini, gitu. Kalau dulu kayak gitu, jadi emang tertib banget, gitu. Kalau sekarang kan enak, sebuah coffee shop pasti mengusahakan provide mesin-mesin yang proper, yang mahal, yang bagus, demi dapat barista, gitu. Sekarang malah baristanya yang milih kan, gitu. Padahal ya belum ada pengalaman, kayak gitu. Udah banyak mas yang milih kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu nggak bisa. Jadi akhirnya ya saya mau nggak mau harus mulai dari awal, step by step waktu itu. Sebenarnya karena waktu itu stuck aja sih mas. Jadi kayak kalau lagi kuliah kan kita kadang nyari hobi juga ya. Satu itu. Yang kedua kita kan mungkin ada kekurangan juga ketika butuh apa. Jadi nyari tambahan loh mas. Akhirnya part time. Nah part time as a barista, tapi nggak nyampe di situ aja. Setelah jadi barista itu selama 1 tahun, saya mulai tertarik sama gimana sih kopi itu bisa berjalan dan terjual dan banyak kreativitas dari desain dan lain sebagainya di kopi untuk jual itu kan. Akhirnya saya tertarik ke sana, terus saya sempat kerja juga mas di brand consultant. Setelah itu part time juga di namanya Basic Ludo di Jogja. Nah dari situ ternyata menurut saya didikan waktu saya masuk di situ tuh kan saya masih nol banget mas. Tapi memang ownernya tuh ya dia keras tapi baik. Foundernya cewek semua, kebetulan ada 3. Dan memang Basic Ludo hari ini udah bagus banget, dia udah besar lah sekarang. Dulu tuh 3 bulan pertama saya kerja, itu trainingnya nggak ada. Jadi saya cuma dikasih buku, 12 buku. Saya harus ngerangkum dan dikirim ke bosnya. Jadi 12 buku tentang brand, digital marketing, marketing dan branding. Nah itu, sampai tahu tuh dasarnya brand itu seperti apa. Karena aku bilang nggak cukup nanti ibuku marah-marah lagi. Cukup mas, kalau saya nggak aneh-aneh. Sebenarnya yang bikin nggak cukup itu memenuhi gengsi. Ini pelajaran buat teman-teman, jangan kayak saya lah pokoknya zaman dulunya. Nanti akhirnya kemakan mas. Jadi kita yang tertelan sama gengsi lah waktu itu. Kita sendiri bingung, istilahnya kalau Jawa itu kecontalan lah. Jadi kita tuh terlalu suffer untuk ngejar apa yang dipikiran orang. Padahal itu kan di luar kontrol kita. Nah, yang bikin sadar tuh itu. Kita cuman harusnya ya ngejar yang ada di kontrol kita aja. Nggak usah ngejar apa yang di luar kontrol kita. Gitu. Baratnya ya mengusahakan untuk diri sendiri, untuk orang lain mengusahakan, tapi jangan berharap feedback. Intinya itu, kan feedback dari orang lain itu di luar kontrol kita. Nah itu sih mas, paling pelajarannya dari saya kemarin itu. Orang tua saya tahu waktu itu. Bahkan sampai 2018 akhir, itu masih saya dapat pertentangan mas dari orang tua. Udah toh, kamu tuh kuliah aja, nggak usah sambil fokus gitu. Terus saya bilang ya nggak mau, saya soalnya masih suka kopi gitu. Jadi kopi itu cukup bahaya, industri kopi itu kalau udah tercemplung, udah masuk ke situ, itu susah mas keluarnya. Karena bener-bener tiap tahun itu ada aja yang baru mas, dan kita harus update. Terus sampai waktu itu akhirnya saya masih ingat itu, orang tua bilang, nah memangnya kamu dari kopi bisa hidup kok, kalau nggak dibantu sama orang tua. Terus saya nggak tahu kepikiran apa waktu itu, jawabnya gini, bisa pak, saya bilang gitu. Bisa gimana? Itu temanku di luar negeri bisa hidup pak, gajinya gede, saya bilang. Saya kira orang tua saya, oh ya sudah tekuni dulu gitu. Ternyata enggak mas. Oh ya sudah sana coba ke luar negeri katanya. Malah ditantang, ya udah akhirnya saya jalan. Nah di luar suffer banget mas, berjuang mati-matian karena kita nggak kenal siapa-siapa. Industrinya lebih kuat. Kita bersaing sama teman-teman kerja yang lain, yang notabene nggak kenal kita, nggak tahu latar belakang kita,
yang ya udah itu berat banget mas, sikut-sikutan, terus kemudian habis itu ya banyak politik yang terjadi lah. Sedangkan saya orang Indonesia sendiri waktu itu di sana. Di sana yang banyak ya Filipina, Eropa Timur, Ukraina, Rusia itu banyak, Kenya gitu. Orang tua itu kalau dari ibu saya itu kebanyakan dosen. Kalau dari bapak itu DLHJ, PNS. Karena ya memang mereka dari dulu mengutamakan yang namanya pendidikan formal yang sekarang saya sadar itu penting banget mas. Contohnya kayak gini, sekarang saya jadi pengusaha dari awal untuk bisnis karena saya nggak punya teorinya pendidikan formal. Akhirnya ya yang terjadi itu tadi mas. Jalannya kan liar kan saya, tanpa coaching, tanpa orang yang mendampingi, akhirnya liar. Ya udah, yang namanya masih muda, ya kita idealis akhirnya, idealis yang ya akhirnya bener kalau idealisme itu nggak bisa dipakai makan. Sebenarnya ada orang-orang yang ya wis melaku aja, nekat aja, gitu kan ada tuh mas. Dan dia bisa jalan, bisa membuktikan itu kalau itu tuh berjalan tanpa dia sadari itu sebenarnya dia melakukan step by stepnya dalam berusaha itu sih mas. Dia nggak ada teorinya, tapi mungkin dia dekat dengan Allah dan Allah tuh tuntun untuk ke sana, bisa jadi. Karena gini, ketika kita berwirausaha, kita nggak punya pengalaman, learn by doing-nya itu banyak, mas. Di balik itu pasti ada banyak kegagalan yang telah mereka lewati. Nah, cuman kuat-kuatan mentalnya orang, kan gitu. Kalau saya mungkin mental saya belum sekuat itu ya mas untuk kegagalan terus berdiri lagi, kegagalan berdiri lagi. Dengan kegagalan yang keempat itu aja rasanya udah loyo kan kemarin. Sampai akhirnya napas saya baru buka roastery ini kan nggak langsung bagus juga mas. Jadi gini, karena dulu itu memang asumsinya kan, oh ceruk pasarnya lebih luas. Sudah saya beranikan diri kan gitu. Pede lah. Idealis dengan ya kopi harus seperti ini. Yang benar itu seperti ini. Yang benar itu seperti ini gitu kan. Akhirnya saya nggak ngasih apa yang dibutuhin sama market. Tahun pertama itu saya minus banyak banget. Karena kebutuhan untuk yang namanya industri, ini jatuhnya manufacturing ya. Manufacturing itu banyak banget kebutuhannya. Banyak banget yang harus dipelajari mas dari manufacturing ini. Mulai dari awal itu memang kita harus ngelakuin yang namanya hitung-hitungan. Itu semua harus jelas. Marketing, berapa pengeluaran kita untuk marketing, berapa biaya produksi yang harus dikeluarin. Nah yang sebelumnya itu saya masih istilahnya ya kurang berilmu untuk itu mas. Tahun pertama mas 240 juta. Survive-nya ya itu tadi mas. Akhirnya kita dilirik sama salah satu perusahaan yang itu kita masuk ke inkubator bisnisnya dia. Terus kemudian dikenalkan oleh relasi-relasinya. Jadi agrofarm ini kan kebetulan juga bidangnya itu mendekati bidang kita, yaitu bidang pertanian. Nah kopi ini kan juga termasuk komoditas ya mas ya. Mereka dengan baik hati, yaitu mungkin tangannya Allah ya, nurunin kita dimasukin ke bisnis inkubasinya mereka untuk di coaching. Nah dari situ saya diberikan pelatihan lebih ke tentang bagaimana sih memulai sebuah bisnis itu, bagaimana untuk merencanakan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, rencana anggaran, seluruhnya itu memang harus direncanakan. Nah terus kemudian dibantu untuk mengkoneksikan dengan relasi-relasi pendanaan seperti Bank Jatim Syariah yang akhirnya kita terbantu juga mas dari situ mas. Nah dari Bank Jatim juga kita dibantu untuk lebih mengikuti beberapa eventnya mereka gitu untuk lebih dikenal lagi dalam segi branding, terus kemudian pendanaan dari Bank Jatim Syariah. Nah itu sangat membantu. Akhirnya saya bisa suffer tapi nggak sendiri mas. Ada banyak pihak yang memang ada di situ untuk ngebantu saya. Perbedaan yang signifikan sekali itu dari segi ilmu sih mas. Dari segi ilmu berbisnis mas. Omset jauh. Tahun pertama itu kita 1 tahun itu 600 juta. Terus kemudian tahun kedua 2,5 M. Berarti naik berapa kali lipat itu? 4.
Kalau dari segi bisnis, perencanaan Mas penting. Jadi kita merencanakan satu anggaran. Yang kedua strategi Mas, strategi marketing terutama. Itu yang benar-benar kita coba dari awal untuk fokus merealisasikan. Dan saya setiap hari buka catatan, apa sih yang harus saya lakuin hari ini? Minggu depan ngapain? Minggu depannya lagi ngapain? Bulan ini tuh saya harus ngapain aja? Nah itu kita harus rencanakan Mas. Kita harus ngapain aja, terus kemudian habis itu targetnya minggu ini tuh berapa sih? Nah kita harus berusaha untuk at least kalau nggak nyampe ke targetnya minggu itu, tapi semua yang direncanakan itu kita berusaha untuk merealisasikan Mas. Yang paling penting tuh itu. Dan lagi ketika ada masukan, ketika kita di coaching, ya itu tadi Mas, di tahun pertama kan saya masih idealis ya. Di tahun kedua ketika saya udah mulai berpikir, mulai banyak ilmu yang masuk, saya makin ngerasa nggak tahu apa-apa. Masih jauh banget gitu yang harus dipelajari sebenarnya gitu. Itu sih Mas, dan kita harus bisa nerima masukan orang lain juga. Jadi kita lihat marketnya di awal. Challenge-nya itu gede banget di kota kecil. Karena apa? Kota satelit itu mereka kurang pride dengan produk lokal. Mereka itu lebih memilih beli dari kota besar atau roastery-roastery yang memang bisnis kompetitor kita yang memang sudah besar, memang namanya sudah bagus, seperti itu. Bahkan untuk mencoba aja masih enggan sebelumnya. Nah, akhirnya yang saya lakuin, gimana caranya saya harus besar di kota lain, berarti kan gitu, di kota-kota besar itu. Nah, akhirnya di situ kompetisinya lebih susah. Nggak cuman kompetisi di market, tapi kita juga harus kompetisi di kompetisi kopi yang real gitu. Jadi kita sering ikut event Mas, terus kemudian kita sering yang namanya ikut pameran. Dan kemarin juga kebetulan dapat kesempatan dari Bank Jatim untuk ikut pameran Expo Internasional Ekspor Impor. Itu cukup membantu banget juga untuk kita dapat curug pasar yang lebih luas. Dari rekomendasi-rekomendasi itu akhirnya lama-lama kita mulai dikenal. Brand awareness-nya mulai ada. Terus ya sudah baru nih di sekitaran sini mulai banyak yang ambil ke kita tanpa kita harus nawarin. Terus kemudian kita juga mulai jualan online Mas. Campaign, nah kayak gitu Mas. Karena kita mulai melek branding, digital marketing. Nah itu yang kita lakuin juga untuk menjalankan strategi marketingnya gitu. Dari bisnis roastery sebenarnya kalau achievement sih belum banyak lah. Cuman kalau dari kehidupan saya yang lama banyak banget Mas. Terutama dari pengalaman hidup, gimana saya bisa lebih menghargai waktu, gimana saya bisa lebih menghargai orang lain, terus gimana saya bisa fokus itu Mas. Lebih ke pengalaman sih Mas yang saya dapat achievementnya. Pengalaman, koneksi, kenal sama orang-orang baru. Menurut saya itu harta, Mas. Saya dapat kesempatan dari ya holding company saya sendiri kayak gitu. Kalau sehari kita sekarang di 200 kilo sampai 250. Ya alhamdulillah. Cuman untuk kapasitas mesin sekarang memang masih belum full. Ya masih terpakai 70%. Cuman nanti akan ditingkatin lagi. Ini kan batch 5 kilo. Nah, nanti kita akan naikin ke batch 20 kilo ya. Ya nanti harus dicari dulu ceruk pasarnya, 20 kilo dapat dari mana baru. Kopi yang bagus dari grade Mas. Jadi kopi itu kan kalau kita ngomong specialty coffee, apalagi kalau kita ekspor ya. Nah itu ada sertifikasi grade-nya. Jadi grade specialty, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade asalan, ada grade-nya semua. Jadi grade specialty itu yang dia punya defect kurang dari 0,5%. Defect di green bean-nya, di raw material. Terus kalau untuk grade 1 itu di bawah 2%. Terus untuk grade 2 itu semakin tinggi defect-nya. Grade 3 semakin tinggi, grade 4 semakin tinggi lagi. Defect itu cacat. Cacat di kopinya. Entah, kan defect ada banyak. Cacatnya di kopi itu ada black bean, terus kemudian biji pecah, ada yang defect karena bakteri, ada yang karena mikroorganisme. Nah, kayak gitu, Mas. Itu pengaruh ke rasa kopi itu sendiri soal.
Sedetail itu Mas, karena kan kita ada QC. Nah QC itu kita ada flavor wheel. Jadi kalau kita di roaster itu kita benar-benar merhatiin Mas. Jadi kenapa roasting itu nggak simple? Nah kayak yang saya bilang, ternyata dia lebih susah. Karena kita benar-benar untuk ngatur konsistensinya itu butuh perhitungan Mas. Jadi kita itu harus ngitung. Kalau ketika kita operasional roasting, kita tuh nanti ada aplikasi untuk nunjukin grafiknya si panasnya kopi. Itu kita ngitung Mas, per menit itu kenaikan suhunya berapa, per setengah menit itu berapa. Tujuannya untuk apa? Ya itu, untuk kita dapat konsistensinya. Jadi grafiknya harus sama semua, tiap batch. Dengan kopi yang sama, nanti kopi yang beda, pasti beda lagi. Kita harus yang namanya profiling lah Mas. Kita coba dulu, profiling, cari profilnya dulu, nanti udah dapat, baru diaplikasikan untuk yang lebih banyak. Beda 2 derajat, beda. Jadi ketika udah selesai kan di drop. Nah ketika kita ngedrop di suhu 200 sama suhu 202 derajat, itu udah beda. Rasanya pasti beda. Ada perbedaan yang cukup signifikan di situ. Yang menarik di industri kopi itu, satu karena memang ya passion saya ke sana. Yang pertama itu kita cintai pekerjaan kita dulu. Apapun itu, jadi kebetulan saya dapat keberuntungan, saya bisa bekerja sesuai apa yang saya cintai gitu kan. Ibarat mau nikah sama orang nih, saya udah naksir duluan. Kok dapatnya itu gitu loh. Itu salah satu nikmat yang cukup besar karena jalan hidup saya kan. Nah, terus kemudian yang kedua, industri kopi itu terus berkembang Mas, setiap tahun. Ada aja yang baru, ada case-nya, ada challenge-nya setiap tahun. Ada kompetitornya setiap tahun. Dan itu nggak dikit, nambahnya banyak Mas gitu. Kita juga nggak cepat puas akhirnya. Karena nanti ketemu lagi yang lebih, ketemu lagi yang lebih. Akhirnya bisa nikmatin setiap step-nya di situ. Bisnis roastery ini bisa dibawa kemana lagi, ada banyak banget. Roastery ini kalau kita breakdown, kita ada di tengah-tengah hulu ke hilir. Dari hulu itu kebun kopi, proses pasca panen, terus dia jualan green bean atau gudang. Itu udah manufacturing juga. Terus kemudian kita ambil dari gudang itu ke roastery. Dari roastery kita ke B2B, ke coffee shop. Bisa juga B2C sih lewat online. Cuman lebih banyaknya kan ke B2B, ke coffee shop. Ini kan kedua-duanya bisa Mas sebenarnya. Antara saya ke hulu dulu atau ke hilir dulu. Menariknya itu. Karena ya itu, industrinya terus berkembang. Akhirnya kita mau nggak mau mikir 5 tahun ke depan nih kita mau ngapain. Mas, trauma nggak mau bikin coffee shop lagi? Nggak Mas. Kegagalan tuh investasi Mas kalau kita mau belajar dari situ. Karena jarang orang yang harus gagal dulu untuk sukses kan. Ya nggak semua orang harus gagal dulu untuk sukses. Ada yang dia tinggal belajar dari kegagalan orang lain. Ketika kita udah gagal sendiri, bener-bener ngerasain gagalnya kayak gimana rasanya. Itu investasi Mas, kita akhirnya ya buka sudut pandangnya dari situ. Udah nggak fokus ke kenapa lagi kan. Akhirnya bagaimana? How to solve problem yang lain. Gimana biar nggak gagal lagi, kemarin kesalahan kita apa, oke solusinya apa, kita udah nemu. Kita udah bisa bikin formulasinya itu, dari situ. Semakin banyak coffee shop, semakin market tahu coffee shop itu apa. Justru itu yang bagus, tanpa kita harus ngedukasi lagi. Semakin market tahu coffee shop itu apa yang dijual di coffee shop, karena susahnya seperti ini Mas, perbedaan di luar negeri dengan di Indonesia. Kita ngomong market ya, audience. Kalau di luar negeri, itu datang ke coffee shop, bukan cafe ya. Itu mereka udah tahu. Oke, aku mau pesan Americano 1. Mereka mau minum apa tuh udah tahu. Pasti yang keluar pagi tuh espresso, cortado. Ada namanya cortado itu, jadi dia kecil. Espresso sama susu dikit, nah, itu namanya cortado. Espresso, cortado itu jam 8 sampai jam 10 full orderan itu semua. Nah nanti setelah jam makan siang, itu orang-orang pesennya udah mulai latte, cappuccino, 2 itu aja. Nah nanti sore itu menjelang coffee break, itu mereka pesennya paling filtered coffee, Americano, kayak gitu Mas. Kalau di luar udah tahu mereka datang ke coffee shop mau pesen apa. Jadi nggak lama tuh antri di kasir. Tapi kalau di sini mau pesen, tanya dulu. Di sini favoritnya apa? Nanti kalau nggak gitu, mereka sering tuh yang namanya compare sama coffee shop lain. Di coffee shop itu ada ini, di sini kok nggak ada. Mereka pesan menu yang nggak ada. Itu sering terjadi. Dan banyak kan owner coffee shop itu karena terlalu takut kehilangan customer, akhirnya diyain. Akhirnya dibikinlah menu yang diminta itu. Jadi banyak menunya.
Ketika banyak coffee shop menjamur, ya orang udah makin tahu tuh apa sih yang mau mereka pesen di coffee shop, apa yang ada, apa yang nggak ada. Karena itu nanti yang akan membedakan coffee shop sama cafe, sama resto. Jadi kalau coffee shop ya pesennya kopi, mentok non coffee ya matcha, teh, gitu. Brand besar itu mereka satu mas lebih banyak pengalaman daripada kita. Yang kedua background dari segi materi itu kan strength. Mereka strength di dalam operasionalnya itu lebih kuat pasti. Ibarat kalau misalnya kita mau main Dota atau apa, ada level dia powernya sekian, ability-nya sekian, itu dia udah lebih penuh. Kayak kita main Football Manager makin lama kan makin naik tuh speed berapa, ini berapa, nah itu. Kalau bersaing sama brand besar pasti susah. Kenapa kalau ada orang-orang yang berpikir nggak susah malah lebih susah sama yang kecil-kecil? Karena dia nggak bersentuhan sama yang brand besar. Sebenarnya satu nggak bersentuhan tuh apa? Karena ceruk marketnya beda yang mereka nggak sadari sebenarnya. Jadi itu tuh bukan kompetitor mereka tapi mereka menganggap itu kompetitor mereka. Nah itu akhirnya mereka bilangnya ya lebih susah sama yang kecil karena yang besar nggak ngapa-ngapain ya. Karena yang besar bahkan belum tahu kamu ada gitu loh. Tapi ketika yang besar tahu kamu ada dan kita udah mulai bersenggolan, itu pasti challenge yang besar juga, Mas. Karena dia lebih pinter, manajemennya lebih bagus, lebih rapi pasti kan gitu. Dia udah ngatasin komplain berapa puluh ribu jutaan komplain dan mereka masih berjalan sampai sekarang kan berarti mereka dan nama komplainnya itu kan. Sedangkan kita baru berapa puluh komplain atau berapa ratus komplain yang kita hadapin. Makanya itu kegagalan itu, kesalahan itu investasi. Kalau dari saya ya mas, sudut pandang. Kalau brand dulu, oke kita bisa jualan mas. Tapi sustainability-nya itu dipertanyakan. Kalau produk dulu, kita tetap masih bisa jualan kan? Meskipun nggak sebanyak jualan kalau kita punya brand yang bagus. Dan ketika kita punya produk yang bagus, kita jualan tanpa brand yang besar mengikuti, itu kan nanti akan tumbuh organik dari mulut ke mulut. Ketika memang produk kita tuh bagus dan diterima sama market. Jadi salah satu kolega dari Singapura, ada salah satu brand. Dia bilang gini, he had a good brand, but no profit, but not making money. Jadi full dia investasiin ke good brand, brandnya bagus, dikenal semua orang, tapi nggak making money, nggak profit akhirnya. Karena kan tools untuk mencapai brand yang besar itu gede mas, biayanya. Biaya marketingnya gede banget. Terutama di industri kopi yang memang dia sekarang ini mulai ke eksklusivitasnya kan yang dijual. Sekarang kita udah masuk ke marketing 4.0, jadi lebih ke yang namanya experience yang kita jual, feeling. Nah itu lebih berat sih daripada kita jualan produk. Kalau kita jualan produk, nanti dari mulut ke mulut bisa lah, tetap jualan akhirnya kan, sustainability-nya tinggi. Tapi kalau kita cuma mentingin brand aja, ngejar viral kan berarti kalau mentingin brand, nah itu kan banyak terjadi. Viral, tutup. Akhirnya ya hit and run, mau sampai kapan? Seperti bisnis coffee shopnya sebelum ini, big brand, namanya Long Time Coffee, semua orang kenal, bahkan sampai Jakarta kenal, padahal tempatnya di Ponorogo sama Madiun, tapi nggak making money. Karena apa? Saya banyak ngeluarin uang untuk bikin event, ikut kompetisi terus-terusan, yang poinnya nggak tahu di mana, cuman mau ngejar eksistensi. Wah, jadi kebuka. Iya, benar, kayak gitu. Supaya bisa sustain, bisnis roastery itu seperti manufacturing pada umumnya, kita harus yang namanya accountability. Setiap personilnya harus punya yang namanya kejujuran. Setiap personilnya harus punya yang namanya integrity. Terus detail untuk semuanya, pencatatan dan lain sebagainya itu harus detail. Terus kemudian kita harus kuat sama yang namanya R&D. R&D QC, karena produk kita emang harus kuat. Lebih ke manajemen perusahaan. What's next dari Sans? Kita pengen banget support petani lokal. Kita pengen banget, Ponorogo ada kopi. Saya kemarin proses kopi Ponorogo. Saya produksi kopi Ponorogo, tapi nggak bisa dapat banyak. Saya cuma dapat akhirnya total 500 kilo, dan itu saya bisa jual laku hanya dalam waktu 3 minggu. Karena proses yang kita buat memang kan beda. Jadi kita ada fermentasi dan lain sebagainya kan mas. Kita bisa bikin fermentasi itu sebaik mungkin sampai akhirnya kita punya customer di luar Ponorogo. Jadi saya lempar ke Bali sama Jakarta.
dan itu diterima dengan baik dan ditunggu untuk tahun depannya lagi hasil kita. Ya itu, tapi kita nggak bisa dapat banyak bahannya gitu, raw materialnya. Mungkin saya koneksi di luar banyak mas, di luar kota. Tapi kalau untuk di dalam sini masih kurang banget, minimal banget. Itu sih mas. Buat teman-teman, jadikan pengalaman itu bukan sebagai traumatik, tapi sebagai pelajaran. Idealisme itu perlu, tapi kita harus yang namanya penyesuaian dan mau menerima masukan dari orang lain. Semakin kita ngerasa pinter itu sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Karena itu terjadi ketika saya mulai belajar, tahu sedikit, akhirnya ngerasa nggak tahu apa-apa. Ternyata selama ini, gitu. Itu sih. Oke, nama saya Satrio, saya owner dari Sans.Sat Roastery, PT Sans Berkarya Abadi. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.